Blog. Blog adalah website atau jurnal online yang memuat beragam informasi seperti artikel, foto, atau video yang selalu diperbarui secara rutin. Pengertian blog sendiri adalah weblog yang berarti menyimpan log informasi di website. Blog biasanya dikelola oleh blogger dan postingan terbarunya selalu ditampilkan di bagian atas halaman. Jenis blog yang ada saat ini: yang pertama blog pribadi, yang kedua blog niche, yang ketiga blog perusahaan atau bisnis, yang keempat blog afiliasi, yang kelima reversi blog. Berikut 5 jenis blog yang cukup populer saat ini. Yang pertama, blog pribadi. Blog seperti ini difokuskan pada sang blogger sendiri, bukan audiens, karena tujuannya adalah untuk mengungkapkan cerita pribadi sang blogger. Tipe blog seperti ini umumnya tidak hanya membahas satu topik, contohnya desain for medkit. Yang kedua, blog niche. Tipe ini benar-benar membahas topik tertentu, biasanya berkaitan dengan minat, skill, dan pengetahuan sang blogger. Misalnya, apabila Anda suka sekali membaca buku, Anda bisa membahas segala hal tentang buku saja. Yang ketiga, blog perusahaan atau bisnis. Biasanya merupakan bagian dari website perusahaan. Beberapa perusahaan memanfaatkan website miliknya untuk turut terjun dalam dunia blogging. Tujuan utama adalah menarik pasar target dengan memposting konten seputar bisnis. Beberapa perusahaan juga memanfaatkannya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang perubahan di organisasinya. Salah satu contoh keren untuk jenis ini adalah Mailchimp. Yang keempat, blog afiliasi. Untuk jenis ini, fokusnya adalah affiliate marketing, yaitu teknik pemesanan dengan mempromosikan produk dan layanan pihak ketiga melalui platform online. Sang blogger biasanya menyediakan link di postingannya dan mengarahkan pembaca ke toko online suatu bisnis. Saat ada yang mengklik link tersebut dan membeli produk, si blogger akan mendapatkan uang dari blognya. Yang kelima, reversi blog. Blog ini cukup populer di antara penulis freelance karena bisa membantu memperluas koneksi dan exposure mereka. Beberapa blogger juga membayar para penulis freelance untuk artikel yang mereka tulis. Salah satu contoh di reverse blog adalah The Writing Cooperative. Struktur blog. Heading. Bagian ini adalah tempat kolom navigasi beranda yang biasanya ada di bagian atas. Area konten. Disinilah tempat postingan terbaru atau sorotan beranda. Sidebar. Pada area ini terdapat beberapa informasi tambahan seperti profil media sosial, author atau postingan terpopuler. Footer terletak di bagian bawah yang memuat informasi seperti kebijakan privasi, disclaimer, dan informasi kontak. Kegunaan dan fungsi blog sebagai ruang berbagi. Misalnya, Anda suka memelihara anjing dan ingin membagikan hobi serta kisah Anda ke audiens di internet. Untuk menghasilkan uang, aktivasi blogging untuk membangun audiens yang luas. Setelah traffic cukup tinggi, Anda bisa memanfaatkannya untuk menghasilkan uang melalui iklan dan outfit. Saran menyalurkan hobi menulis. Sama seperti website atau jurnal, blog juga memiliki struktur yang tidak kaku. Sebab jurnal online ini menawarkan berbagai macam desain dan bentuk, terlebih dengan adanya uploadan secara berkala. Web. Situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling menghubungkan hubungan yang umumnya berada pada folder yang sama
Beriskasi kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah servis web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan area lokal. Melalui alamat email yang dikenal sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai web, web, dan lebih dikenal dengan singkatan www. Meskipun setidaknya halaman beranda situs internet umumnya dapat diakses publik secara bebas. Pada prakteknya, tidak semua situs memberikan kebebasan bagi publik untuk mengaksesnya. Beberapa situs web mewajibkan pengunjungnya untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota, atau bahkan meminta pembayaran untuk dapat menjadi anggota untuk dapat mengakses isi yang terdapat halaman situs web tersebut. Misalnya, situs-situs yang menampilkan pornografi, situs-situs berita, layanan surat atau email, dan lain-lain. Sejarah web. Penemu situs web adalah Sir Timothy John Berners-Lee. Sedangkan situs web yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Maksud dari tim ketika merancang situs web adalah untuk memudahkan tukar-menukar dan memperbarui informasi pada sesama peneliti di tempat ia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, Kern atau tim di mana tim bekerja mengumumkan bahwa dapat digunakan secara gratis oleh publik. Sebuah situs web bisa berupa hasil kerja dari perorangan atau individu, atau menunjukkan kepemilikan dari suatu organisasi dan perusahaan. Biasanya pembahasan dalam sebuah situs web merujuk pada sebuah ataupun beberapa topik khusus atau kepentingan tertentu. Sebuah situs web bisa berisi pranala yang berhubungan ke situs web lain. Demikian pula dengan situs web lainnya. Hal ini terkadang membuat perbedaan antara situs web yang dibuat oleh individu atau perseorangan dengan situs web yang dibuat oleh organisasi bisnis menjadi tidak begitu jelas. Situs web bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, situs web statis. Situs web statis merupakan situs web yang memiliki isi tidak dimaksudkan untuk diperbarui secara berkala, sehingga pengaturan ataupun pemutahiran isi atas situs web tersebut dilakukan secara manual. 2. Situs web dinamis. Situs web dinamis merupakan situs web yang secara spesifik didesain agar isi yang terdapat dalam situs tersebut dapat diperbarui secara berkala dengan mudah. Sesuai dengan namanya, isi yang terkandung dalam situs web ini umumnya akan berubah setelah melewati satu periode tertentu. Situs berita adalah salah satu contoh jenis situs yang umumnya mengimplementasikan situs web dinamis. 3. Domain. Domain adalah alamat sebuah situs web. Sebenarnya, alamat dari situs-situs yang eksis di internet ini bentuk dasarnya berupa angka-angka. Contohnya 17.125.135.147. Bila angka ini diketik di address bar di penjelajah web, maka akan terbuka situs web Google. Contoh lain 72.30.38.140. Kalau ini yang diketik, maka akan terbuka Yahoo. Penggunaan angka-angka ini sering disebut dengan alamat IP, padahal itu sebenarnya adalah alamat domain. Fungsi atau kegunaan URL. 1. Sebagai pengidentifikasi sebuah dokumen di situs web. 2. Untuk memudahkan kita dalam mengakses suatu dokumen melalui situs web.
3. Untuk memberikan penamaan terhadap suatu berkas atau dokumen pada situs web. 4. Memudahkan kita untuk mengingat suatu alamat situs web. Layanan web. Layanan web merupakan fenomena yang sangat panas saat ini karena banyak kelebihan yang ditawarkan oleh layanan web, terutama interoperabilitas tinggi dan penggunaannya yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung oleh jaringan internet salah satunya. Mesin pencari web. Mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk membantu seseorang menemukan file-file yang disimpan dalam komputer. Misalnya, dalam sebuah server umum di web atau dalam komputer sendiri. Mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta kontak media dengan kriteria yang spesifik atau biasanya yang berisi kata atau frasa yang kita tentukan, dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut. Mesin pencari biasanya menggunakan indeks atau yang sudah dibuat sebelumnya dan dimutakhirkan secara teratur untuk mencari file setelah penggunaan memasukkan kriteria pencarian.